Dengan bocornya Spider-Man Brand New Day trailer kedua yang sempat kita bahas kemarin, ternyata ada satu karakter yang bikin gua semakin percaya bahwa dia akan menjadi sebuah jembatan antara tema street level dan juga multiverse. Apalagi ini akan berhubungan dengan X-Men generasi baru, yaitu adalah Jean Grey yang diperankan oleh Sadie Sink. Dan kita menemukan sebuah teori yang bisa dibilang cukup akurat dan juga cukup liar ya, kalau seandainya hal ini akan terjadi kepada Jean Grey nanti. So Mario Booster, let's break down this video. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man. You just hit me with a van! Put your whimpering. Suit yourself, mother. Go home! Jadi di video kemarin kita sempat membahas soal trailer keduanya Spider-Man Brand New Day yang sempat bocor di sosial media. Tapi kita juga menemukan sebuah detail yang terlupakan, yaitu soal Jean Grey yang akan diperankan oleh Sadie Sink. Meskipun hal ini belum diungkapkan secara resmi oleh pihak Sony bahkan dari pihak Marvel, tapi makin kesini mengenai detailnya sangat mengarah kepada sosok Jean Grey yang gua kenal di versi komik. Apalagi sebenarnya hal itu udah terungkap di trailer pertamanya, ketika Spider-Man akhirnya membebaskan seorang perempuan yang mengendalikan tank. Ternyata pikiran dan tubuhnya dikontrol oleh seseorang. Nah, kalau kalian jeli mengenai adegan itu, ini sangat jelas mengarah kepada Jean Grey yang merupakan mutant level Omega yang bisa mengendalikan pikiran dengan kuat alias dengan kemampuan telekinesis. Makanya ketika Jean Grey tampil di film ini, dia akhirnya ditahan penuh oleh pihak TODC karena tujuan awal mereka adalah untuk memanfaatkan para manusia super ini untuk dijadikan sebagai aset mereka. Dan ini udah terungkap di seriesnya Wonder Man yang juga dikerjakan oleh Daniel Destin Cretton, yang dimana TODC punya tujuan baru untuk menjadikan para manusia super ini sebagai aset mereka untuk keuntungan pemerintah Amerika Serikat. Ya istilahnya seperti kayak Suicide Squad versi MCU, yang dimana para penjahat, anti-hero ataupun superhero yang berpotensi punya kekuatan super akan dimanfaatkan penuh oleh pemerintahan Amerika Serikat. Sama seperti Thunderbolts alias The New Avengers yang sekarang udah berjalan sesuai prosedur dan juga permintaan oleh pemerintah Amerika yang semakin korup di bawah naungannya kepala FBI Valentina Allegra de Fontaine. Apalagi hal ini diperkuat dengan sebuah berita yang mengatakan kalau Sadie Sink resmi akan kembali kepada filmnya Avengers Secret Wars di tahun 2027. Artinya apa? Artinya peran dia sebagai Jean Grey tidak akan menjadi status varian saja, tetapi akan berdampak kepada masa depan MCU berikutnya. I have a shot. I'm taking it. Ditambah lagi, film X-Men Harapan MCU akhirnya dikerjakan oleh Jack Schreier yang merupakan sutradara yang pernah mengerjakan film Thunderbolts, sekarang memegang penuh franchise X-Men nanti di era Mutant Saga. Nah, jadi kalau kalian jeli sebenarnya MCU udah pelan-pelan membangun hype mutant sejak era Multiverse Saga ini di berbagai macam proyek mereka. Dan puncak pertamanya sebenarnya ada di filmnya Deadpool and Wolverine dengan menghadirkan karakter X-Men lama dengan aktor yang sama untuk menjelaskan kehadiran mutant sebagai fanservice dan juga perkenalan ke MCU masa depan. Bahkan Kamala Khan alias Miss Marvel aja udah dianggap sebagai mutant generasi baru yang originsnya juga dirubah total dari versi komik aslinya. Jadi memang makin kesini MCU akhirnya menetapkan masa depan mutant yang jauh lebih bervariasi untuk para penonton maupun para fans X-Men sekaligus. Dan bisa jadi kemunculan Jean Grey di filmnya Spider-Man Brand New Day nanti sekalian akan mempromosikan kisah X-Men ke depannya setelah berakhirnya MCU Multiverse Saga di Avengers Secret Wars. Karena berdasarkan sebuah komentar dari Jack Schreier yang merupakan sutradaranya, beliau pernah memberikan sebuah fakta kalau generasi X-Men yang akan ia bentuk di film-filmnya semuanya akan dipenuhi oleh generasi anak muda sekarang. Jadi memang kisah X-Men yang dibangun akan kembali kepada kisah awal dengan pemeran yang jauh lebih muda,
yang akan menggambarkan kisah mutant yang jauh lebih fresh kepada para audiens baru dan juga para fans lama X-Men itu sendiri. Karena Marvel Studios udah merencanakan banyak proyek X-Men dan juga mutant lainnya kepada saga berikutnya mendatang. Dan Jean Grey versi seri Sing ini akan menjadi wujud awal bagi generasi X-Men baru yang akan segera dikerjakan oleh MCU mendatang. Ditambah lagi, Marvel Studios sudah merencanakan bahwa formula X-Men kedepannya akan sesuai kepada versi komik yang tidak Wolverine sentris lagi. Karena sejak awal X-Men era Marvel Fox dibuat, mereka semuanya telah berfokus kepada karakter Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman sampai kepada eranya X-Men Days of Future Past sebagai soft reboot dan juga film Logan sebagai penutupan akhir era Marvel Fox itu. Jadi mengenai hasil karya X-Men berikutnya, penggambarannya mungkin akan sama seperti animasinya X-Men 97 yang dimana semua para anggota X-Men-nya akan terjun sebagai kesatuan superhero mutant yang melindungi semua para mutant dan juga manusia sekalipun. Nah, dengan hadirnya Jean Grey di filmnya Spider-Man Brand New Day, kemungkinan besar kita juga akan tahu mengenai dari manakah asal-usul Jean Grey ini berasal. Ada sebuah teori para fans yang mengatakan kalau sebenarnya Jean Grey versi varian ini sudah ada sejak Spider-Man No Way Home, ketika Doctor Strange telah menutup celah dimensi multiverse akibat mereka yang mengetahui kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Akhirnya ada beberapa anomali yang terjadi sebelum Doctor Strange menghapus ingatan semua orang di Earth 616 akibat kejadian tersebut. Anomali pertama terjadi di film Morbius ketika Vulture yang dipenjara di Earth 616 tiba-tiba berpindah ke universe-nya Sony Spider-Man Universe, yang dimana dia bertemu dengan Michael Morbius untuk bekerja sama mengalahkan Spider-Man versi Sony. Thanks for meeting me, Doc. I've been reading about you. Has to do with Spider-Man, I think. Team up. Could do some good. Intriguing. Untuk anomali kedua, mungkin saja hal itu akan terjadi kepada Jean Grey, karena di universe-nya X-Men miliknya, mungkin saja dia udah mengenal Peter Parker sebagai Spider-Man. Makanya ketika mantra itu diaktifkan, maka Jean Grey ketarik ke Earth 616 tanpa sebab yang jelas. Yang dimana hal ini akan menjelaskan bahwa ada sebuah bentuk kecacatan di mantra Doctor Strange yang tidak stabil yang berhubungan dengan konsep multiverse itu sendiri di Marvel. Dan ini akan menjelaskan kenapa hanya Jean Grey saja yang masih mengetahui kalau Peter Parker adalah Spider-Man di Earth 616 ini, karena dia adalah sebuah bentuk anomali multiverse yang seharusnya tidak ada di universe tersebut. Jadi, berdasarkan sebuah teori yang kita dapatkan, mungkin saja akan seperti itu ya kalau misalkan seri Sing ini akan berperan sebagai Jean Grey sesuai dengan teori kita. Jadi kita tunggu aja coy, oke? Ditambah lagi, Jean Grey merupakan seorang mutant yang dianggap level Omega karena dia punya kekuatan Phoenix Force yang dia miliki, yang dimana kekuatannya sangat luar biasa dan tidak mudah untuk dikalahkan. Dan bahkan kekuatannya bisa mengamuk kapan saja jika seandainya Phoenix mengambil alih tubuhnya tersebut. Yang dimana dampaknya bisa kita lihat di filmnya X-Men The Last Stand ketika Jean Grey udah tewas di film X-Men kedua, yang dimana akhirnya tubuhnya diambil alih oleh alter ego satunya lagi sebagai Dark Phoenix, yang akhirnya dia mengamuk dengan kekuatan yang luar biasa, yang bahkan membunuh semua manusia termasuk mutant super kuat sekalipun, karena Profesor Xavier akhirnya mati di tangannya pak. Waduh, itu tuh ngeri sih. You would die for them. Save me. Dan juga hal ini akan berdampak kepada psikologi Jean Grey sebagai mutant juga. Karena kita tahu ya, di dunia X-Men, semua mutant dikucilkan oleh semua orang karena mereka takut kepada mutant yang dianggap sebagai ancaman umat manusia. Dan Jean Grey udah pernah mengalami hal itu sejak kecil. Dan itu udah pernah kita lihat semenjak di awal filmnya X-Men The Last Stand, ketika akhirnya Jean Grey diangkat sebagai murid oleh Magneto dan juga Charles Xavier di sana coy.
Makanya ketika Jean Grey bergabung kepada tim X-Men, dia akhirnya dilatih keras oleh Profesor Xavier yang juga punya kekuatan yang hampir sama, yaitu adalah kekuatan telepati. Well, whatever it is ya, yang jelas ini cuma sebuah teori liar aja yang bisa kita hubungkan kepada sosok Jean Grey nanti. Karena awalnya aku juga berpikir sih, di versi komik aja, Jean Grey dan juga Spider-Man itu nggak pernah sedekat ini. Nah di film ini tiba-tiba mereka jadi deket pak. Makanya kalau seandainya hal ini bener ya, berarti bisa jadi MCU akan menghubungkan dunia Spider-Man dan juga mutant yang jauh lebih kompleks dan juga jauh lebih rumit coy. Mantap sih. Apalagi kita menambahkan sebuah bentuk konfirmasi kalau kekuatan yang dimiliki oleh Shuri Singh di versi filmnya Spider-Man Brand New Day ini adalah kekuatan berwarna pink. Tentu hal ini makin diperjelas kepada kekuatan Jean Grey versi animasi X-Men yang juga punya kekuatan berwarna pink. Waduh, makin gokil ya. Dan juga gue sebagai fans makin gak sabar lagi untuk melihat bagaimanakah penampilan Jean Grey yang akan segera tampil di film MCU yang satu ini coy. Tapi lagi-lagi ya, itu semuanya cuma sebuah teori aja, buat jaga-jaga aja kalau misalkan si Shuri Singh ini akan berperan sebagai Jean Grey. Tunggu aja cuy ya, karena pada akhirnya dari pihak Sony udah memberikan sebuah bentuk konfirmasi bahwa untuk trailer keduanya Spider-Man Brand New Day ini akan siap tayang minggu depan. Oke, minggu depan cuy, minggu depan. Dan kemungkinan besar untuk trailernya akan siap tayang malam hari. Oke, jadi nanti kita siap untuk breakdown, live reaction semuanya dah. Waduh, gokil. Hard to believe this one's fitting. If Magneto gets hold of that cure, there'll be no stop. We lost Scott. We lost the Professor. X-Men. All of us. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail ataupun teori yang tidak kita sebutkan di video ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.